Halo semua, kembali lagi dengan saya Nona Merauke. Nah kawan-kawan, seperti janji, kue raspberry atau frambozen dalam bahasa Belanda ya. Jadi tadi saya mau edit video yang lalu, tapi ternyata beberapa video sudah hilang. Jadi saya cek, saya punya raspberry yang sisa, masih ada yang bagus, belum semua rusak. Dan saya putuskan saya bikin ulang lagi sekalian supaya weekend atau hari Minggu anak-anak pergi perlombaan tenis ada kue bisa dibawa kayak begitu kawan-kawan ya. Nah sekarang kita langsung bikin. Saya sudah siap bahan-bahan. Tapi kawan-kawan sebelum itu saya mau kasih tau kamu orang, akhirnya saya dapat cetakan yang saya mau. Susah cari di Holland. Kalau di Indonesia mungkin gampang kawan-kawan, dan saya juga tidak tahu kalau di Indonesia pesan di mana. Tapi kalau kamu orang lihat-lihat Instagram tuh banyak sekali model-model. Di Holland cuma ada 3 model dan saya ambil yang ini. Jadi hari ini kita pakai, di Holland mahal ya kawan-kawan, hampir 30 euro satu biji. Kalau di Indonesia saya tidak tahu berapa, tapi mari kita lihat. Jadi cetakan ini ya, bisa mau coba pakai. Katanya kalau cetakan semakin berat, dia hasil semakin bagus. Ya, jadi hari ini kita bikin pound cake sekalian pakai cetakan baru. Yes, nah sekarang kita langsung lihat bahan. Mari. Nah kawan-kawan, sebelum itu ini tepung terigu. Kalau kalian punya tepung terigu, ayak terlebih dahulu kawan-kawan. Ini saya sudah ayak ya dari di atas kertas tadi. Terus saya ini cuma ini yang belum, jadi maizena kawan-kawan. Dan kuning telur. Kita jadikan satu. Setelah itu kawan-kawan campur. Sisihkan kawan-kawan. Terus pakai 250 gram mentega ya kawan-kawan. Room temperatur. Nah, sekarang kita kocok, kita sisihkan ini dulu kawan-kawan ya. Bersama gula pasir kawan-kawan. Kocok sampai gula tercampur kawan-kawan ya. Kawan-kawan, kita kocok hingga gula larut dan adonan naik, lembut dan agak putih. Jadi pastikan kalau di bawah loyang yang kita mixer ini masih tertinggal, kita aduk sebentar dan kita kocok ulang lagi sampai adonan naik dan putih. Setelah itu kita tambahkan telur satu persatu. Di resep ini kawan-kawan saya kasih masuk telur sekalian, tapi kalian juga bisa cuma kasih masuk kuning telur saja dan putihnya kocok tersendiri dan masukkan ke adonan pada saat yang paling terakhir. Tapi saya mau pakai metode yang gampang ini, jadi tidak repot-repot. Kita kocok telurnya semua sekalian sampai fluffy. Jadi tekstur adonan akan lebih padat. Nah setelah itu kita tambahkan vanili, rum bakar, dan essence lemon kawan-kawan ya.
Setelah itu kawan-kawan, kita kocok sampai semuanya tercampur dengan baik. Bila perlu aduk sekali-sekali boleh ya. Dan setelah itu kita lanjut, kita masukkan kulit jeruk lemon. Jadi seperti begini. Parut kulit jeruk ini dengan parutan kawan-kawan, dan cuma luarnya saja sedikit kawan-kawan. Jadi semuanya sekitar saya pakai 1 sendok lebih sedikit. Parut semuanya sampai kuning-kuningnya itu semua terambil. Baru kita masukkan ke dalam adonan dan kita kocok rata ya. Setelah itu kita tambahkan campuran tepung tadi secara bertahap kawan-kawan. Jadi saya kasih 2 kali, saya kasih masuk dulu sebagian mixer adonan sampai tercampur, baru saya kasih masuk sisanya ya. Nah kawan-kawan, jadinya seperti ini ya. Nah, terus di sini cetakan saya sudah oles mentega dan taburi tepung. Terakhir, ini tadi raspberry saya sudah cuci ya. Sekarang sebelum kita pakai dan keringkan, sebelum kita pakai kawan-kawan, kasih 1 sendok tepung terigu. Sekitar begitu saja. Terus aduk sebentar sampai, saya cuma pakai sedikit ya kawan-kawan. Kalau kalian mau pakai banyak silahkan. Cuma ambil raspberry-nya saja kawan-kawan supaya pada saat di oven dia tidak turun. Terus kita aduk pelan-pelan kawan-kawan, karena raspberry itu hancur ya, sangat lembut. Kira-kira seperti begitu saja kawan-kawan ya. Sekarang kita taruh di cetakan. Nah, jadi kira-kira seperti begini. Sekarang kita kasih masuk oven. Tidak perlu kasih rata kawan-kawan, karena ini banyak mentega, nanti sebentar dia rata sendiri. Karena ini banyak menteganya ya. Nah, sekarang kita kasih masuk oven. Jadi ini kita kasih masuk dalam oven kawan-kawan. Jadi oven api atas bawah 170 derajat saya kasih hari ini ya, dan sekitar 50 menit kawan-kawan. Oke. Nah kawan-kawan, saya punya kue sudah jadi ya. Jadi mari kita coba tusuk. Nah, sudah tidak lengket. Jadi sekarang saya kasih mati api. Yes. Nah kawan-kawan, hasilnya kayak begini. Masih panas ya. Sekarang saya mau balik. Kita balik.
Cadan. Nah, kita tunggu dingin kawan-kawan, baru kita potong, ya. Nah kawan-kawan, sudah dingin dan mari kita lihat hasilnya. Mari kita potong kawan-kawan. Ini karena habis masak, jadi dia belum terlalu keluar menteganya. Kue ini paling enak tuh kalau sudah bermalam atau keesokan harinya, jadi menteganya sudah berminyak kembali begitu kan kawan. Nah ini saya potong, cari yang ada raspberry-nya karena kebetulan saya taruhnya kurang banyak ya. Seperti itu. Nah hasilnya seperti ini kawan-kawan. Nah kawan-kawan, ini dia raspberry lemon pound cake ala Nona Merauke. Ya, selamat mencoba semua. Nah kawan-kawan, ini dia hasilnya. Minta maaf kawan-kawan, saya tidak bicara karena Om lagi nonton film ribut sekali. Jadi kita bikin penutupan, kita minggat ke atas ya. Nah kawan-kawan, itu dia tadi raspberry lemon pound cake ya. Jadi originalnya resep cuma kue dulu. Jadi ini resepnya mama. Resep kalau kita biasa bilang tuh kue mentega, tapi kalau lihat resep bahasa Inggris itu pound cake ya. Jadi pound cake ini jenis kue berat yang banyak mentega, terus kita bisa campur sama buah-buah. Jadi kadang kalau ada buah kering juga bisa campur, dan terserah kalian mau campur apa, boleh dicoba. Bentuknya padat ya dan berat. Dan kue ini kawan-kawan kalau di Holland bilang rombuter cake ya, jadi kue yang mentega saja begitu kawan-kawan. Nah jadi kalau kalian mau ini kue agak tidak terlalu padat, putih telurnya kocok sendiri dulu ya, cuma kasih masuk kuning saja, terus putihnya kocok sendiri. Nanti kalau sudah campur tepung dan sebagainya, baru kasih masuk putihnya dari belakang. Kalau mau dia agak lebih ringan, tapi saya suka yang kayak begini kawan-kawan. Jadi seperti bagaimana ya, jadi kalau kalian mau dia seperti yang saya bikin ini, itu 160 sampai 170 derajat, tapi atas bawah bakar selama 50 menit. Jadi teksturnya kawan-kawan di luar itu dia gurih dan garing, dan di dalamnya lembut. Dan kalau kue mentega tuh rata-rata kalau kita simpan setelah 1 atau 2 hari itu baru lebih enak dimakan, karena menteganya sudah dari kita sudah kocok, minyaknya terikat, dan pada saat sudah 1 atau 2 hari minyaknya baru mulai keluar kayak begitu kawan-kawan ya. Makanya zaman-zaman saya kecil ini mama selalu bikin kue ini banyak, terus bikin dia kayak kue marmer gitu, baru bisa simpan sampai bisa lama kawan-kawan. Kalau tidak salah tuh bisa 1 bulan lebih. Kalau setelah Natal tuh kita masih makan kue begitu. Kalau mama bilang ini cuma kue mentega kiloan kayak begitu, sebenarnya itu cuma dibilang kue mentega, kue bolu mentega begitu kawan-kawan, biasanya mama bilang ya. Nah berhubung Ryan sama Jamie tidak suka raspberry, karena kalau raspberry itu banyak biji kecil-kecil begitu, jadi makanya saya tidak taruh raspberry-nya banyak atau frambozennya banyak. Tapi kalau kalian mau taruh, boleh sesuai resep ya. Jadi resep nanti saya tulis di bawah kawan-kawan. Dan kalau kalian mau dia seperti bolu-bolu lain, tidak terlalu keras kulitnya dan lembut ya, kalian bakar 200 derajat atau 190 derajat sampai matang kayak begitu kawan-kawan. Jadi biasanya kalau bakar api tinggi, kue itu di luarnya tipis dan cepat kuning, tapi di dalamnya masih belum terlalu kering kayak gitu. Kalau mau lama harus bakar seperti yang saya bikin tadi, 170-160 derajat, bakar pelan-pelan, jadi di luarnya kering, dan kue lebih tahan lama kawan-kawan gitu, kayak begitu. Apalagi kalau kita campur buah ya. Nah dan hari ini coba cetakan
baru ternyata kayaknya untuk kue ini dia terlalu besar ya, jadi harus agak kecil sedikit cetakan supaya dia lebih tinggi. Tapi intinya yang penting jadi dan bisa kasih tunjuk sama kawan-kawan kalau hasilnya seperti tadi itu ya. Nah, sampai di sini video hari ini kawan-kawan. Terima kasih sudah nonton. Please like it and subscribe. Sampai jumpa video selanjutnya. Bye bye.